Jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat kalender hari ini, tadi siang itu masih 20 Zulqa'dah. Selepas tenggelam matahari tadi adalah malam 21 Zulqa'dah. Ini bermakna sebentar lagi kita akan bertemu dengan 1 Zulhijjah. Kalau saya lihat di kalender, Idul Adha itu di 17 Juni. Maka berarti 1 Zulhijjah di tanggal 8. Ini bermakna malam 8, yaitu tanggal 7 selepas maghrib, itu sudah masuk ke dalam awal bulan Zulhijjah. Kita ingatkan kembali tentang keistimewaan 10 awal Zulhijjah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, al-amalus salihu fiha, amal soleh dilakukan di malamnya, di harinya atau di waktu itu, di hari-hari tersebut, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu dari tanggal 1 hingga tanggal 10 Zulhijjah. Para sahabat sampai bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah dibandingkan dengan jihad fi sabilillah di luar 10 awal Zulhijjah?" Karena para sahabat faham bahwa amal yang paling hebat dalam Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Maka banyak orang yang mengidamkan mati syahid, sekiranya matinya dalam kondisi syahid fi sabilillah. Tapi jangan sampai salah langkah mengira itu syahid fi sabilillah. Melihat di sini ada orang-orang non muslim, akhirnya dia bom bunuh diri untuk membunuh orang-orang non muslim. Tidak boleh. Ada kondisinya. Ada kondisi yang membolehkan kita untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kondisi yang kalau kita mati di waktu itu namanya bunuh diri. Mati konyol namanya. Seperti sebahagian kejadian yang pernah di Jakarta itu, entah Jewi Marion, entah apa itu ya. Katanya dia ingin membunuh orang-orang yang non muslim. Ini salah kaprah. Biasanya salah kaprah itu terjadi pada orang-orang yang ekstrim, yang belajarnya tidak mendalam tapi punya semangat luar biasa. Ini berbahaya sekalian. Karena yang membunuh Sayyidina Ali ternyata seorang muslim yang rajin beribadah. Hati-hati ini ya. Rajin beribadah, muslim, tapi membunuh orang yang paling terbaik, yang paling soleh di zamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Abdurrahman ibnu Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, bacaan Al-Qur'annya juga luar biasa. Yang menjadi masalah adalah ada pemahaman yang keliru dalam fikiran dan hatinya. Maka di sinilah Bapak sekalian, jangan sembarangan kita menuduh orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai orang kafir, orang murtad, atau bukan lagi seorang muslim. Ini yang kita harus hati-hati. Jadi intinya jihad fisabilillah itu adalah ibadah yang paling hebat dalam Islam. Sehingga para sahabat ingin membandingkan, bagaimana ya Rasulullah? Apakah bacaan Al-Quran yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah, selawat yang kita lakukan, salat 5 waktu secara berjamaah, sedekah kita, duha kita, qiyamul lail kita, dan seterusnya yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah yang enggak ada jihadnya, masih lebih hebat dengan jihad yang dilakukan di 10 atau di luar 10 awal Zulhijjah? Rasulullah SAW bersabda, walal jihadu fi sabilillah. Iya, walaupun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, illa, kecuali, ini baru sebanding dengan siapa? Rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, seseorang yang keluar ke medan jihad dengan jiwa raganya yang tegar, yang sudah latihan
untuk berperang, dan dengan seluruh hartanya. Hartanya nggak ada dia tinggalkan di kampungnya, semua dibawa ke medan jihad. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi bekal bagi dia dan tambahan bekal bagi para mujahid lainnya. Ini baru sebanding, yaitu orang yang pergi ke medan jihad dengan jiwa raganya, dengan seluruh hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', kemudian pulang tidak membawa apa-apa. Pulang tidak membawa apa-apa maksudnya apa? Jiwa raganya mati, ya, seperti syahid di medan jihad, hartanya pun habis dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu sekalian, yang selama ini mungkin masih kurang di bulan Ramadan lalu, bila tiba 1 Zulhijjah, kesempatan bagi kita untuk mengejar ketinggalan kita atau kekurangan yang pernah terjadi di bulan Ramadan yang lalu. Jadi kalau ada baju-baju yang udah nggak kita pakai lagi, daripada kita simpan di lemari, lemari sudah sempit, mari kita infakkan, kita sedekahkan di 10 awal Zulhijjah. Begitu juga ibadah-ibadah lain yang Allah mudahkan bagi kita. Yang memiliki harta hendaknya memperbanyak infak harta. Yang punya semangat baca Al-Quran, semangat tahajud, lakukan sesuai dengan yang Allah mudahkan bagi kita. Baik, sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggalnya catat itu tanggal 7 selepas maghrib itu berubah semuanya. Nilai semakin berlipat ganda, kebaikan yang kita lakukan itu luar biasa di 10 awal Zulhijjah. Sehingga dalam hadis-hadis yang lain, walaupun hadisnya dhaif, tapi karena berkaitan dengan fadailul a'mal dan masih berada di bawah rentetan hadis yang sahih tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang keistimewaan 10 awal Zulhijjah, maka datanglah hadis di antaranya bahwa puasa yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah itu puasa satu harinya sebanding dengan puasa 1 tahun. Jadi kalau di bulan Syawal kita puasa 6, satu harinya sebanding dengan 10 hari. 6 hari sebanding dengan 60 hari atau 2 bulan. Puasa kita di bulan Zulhijjah wabil khusus di 10 awalnya, kecuali hari yang ke-10, karena hari ke-10 adalah hari yang kita tidak boleh berpuasa, hari makan minum, hari lebaran Idul Adha. Itu setiap harinya puasanya bernilai seperti melakukan ibadah puasa selama 1 tahun. Kalau kita bisa melakukan 9 hari puasa, Masya Allah. Tapi kalau enggak bisa, maka ambillah beberapa hari. Enggak bisa beberapa hari, minimal ambil 1 hari. Dan 1 hari yang terbaik itu ada di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Puasa yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Berarti 3 tahun. Karena termasuk di dalamnya adalah setahun yang kita sedang berada di dalamnya. Baik, sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan terbaik dalam 1 tahun yang dinamakan dengan 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini berturut-turut, bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan ke-1. Dan yang terpisah bulan yang ke-7, yaitu bulan Rajab. Dari 4 bulan ini, para ulama ada yang mengatakan bahwa yang paling hebat itu adalah bulan Zulhijjah. Kemudian Zulhijjah puncaknya ada di 10 awalnya. Dan 10 awal itu puncaknya lagi di tanggal 9 dan tanggal 10. Pertanyaannya, amalan apakah yang paling Allah cintai untuk kita lakukan di hari-hari terbaik itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma amila adamiyun min amalin, tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam yauman nahri, pada hari nahar, yaitu hari raya kurban, ahabbu ilallah, yang lebih Allah cintai, min ihraqid dam, daripada menumpahkan darah hewan kurban. Ini maknanya apa? Bahwa ibadah kurban adalah ibadah terbaik di hari terbaik, dari hari-hari 10 awal Zulhijjah yang terbaik, dari bulan yang terbaik yaitu Zulhijjah, dari bulan-bulan haram yang terbaik. Masya Allah. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, jangan lewatkan kesempatan emas ini, yaitu melakukan ibadah kurban. Dan telah kita sampaikan bahwa ibadah kurban ini bukan berkaitan dengan kemampuan, tapi berkaitan dengan kemauan. Karena kalau kita bicara tentang kemampuan, siapa di antara kita yang enggak mampu? Siapa di antara kita yang enggak mampu? Kita sudah kali-kali itu bahwa sekarang ini 2.350.000 itu sudah bisa dapat seekor kambing atau 1/7 lembu. Kalau kita di Buyuk Tunong ini untuk kambing 2,5 juta ya. Untuk 1/7 lembu 2.350.000. Jadi setelah kita bagi-bagi 2.350.000 dibagi 10 bulan, itu hanya perlu kita siapkan berapa? 235.000. Kalau 12 bulan di bawah itu lagi. Dan kalau kita hitung per harinya, kita hanya perlu menabung Rp6.500. Rp6.500 per harinya. Maka dengan demikian kita sanggup membeli hewan korban. Ya, Ustaz enak bicara seperti itu kalau kita lakukan tabungannya dari awal tahun. Ini ceritanya sekarang udah tanggal 29. Jadi hari raya kurban hanya tinggal 19 hari. Bagaimana ini Ustaz? Nah, jadi maunya gimana? Maunya dari awal tahun Ustaz cerita tentang ibadah kurban. Jadi bulan Muharram cerita tentang kurban, Safar tentang kurban. Jadi selalu bahas tentang kurban. Nanti orang-orang cukup melihat wajah saya, oh kurban. Ya, melihat wajah saya, oh kurban. Ustaz apa? Ustaz kurban ya. Pada Jumat ini insyaallah yang akan menyampaikan khutbah Jumat adalah Ustaz kurban. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berpikir lagi Bapak sekalian, ternyata ibadah kurban itu jauh lebih mudah daripada yang kita bayangkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Padahal tujuannya ini adalah kaum muslimin. "Ala kulli ahli baitin." Hendaknya pada setiap rumah, fi kulli am, pada setiap tahunnya, udhiyatun, satu hewan kurban. Maksudnya apa? Satu rumah dituntut hanya satu sekali. Satu rumah diminta hanya satu. Jadi kalau dalam rumah kita ini ada 5 orang anak kita, yang satu sudah kerja di sana, yang satu kerja di sini, ya, kemudian kita dan istri kita masing-masing punya penghasilan, udah 2,5 juta itu bagi 7 orang. Bagi 7 orang berarti berapa? Ya, 2.500.000 bagi 7. Mungkin 351 orang. 350.000 satu orang. Kan sangat mudah, sangat ringan. Kalau 5 orang berarti masing-masing hanya memberikan Rp500.000. Lalu ya, diniatkan kurban itu untuk satu orang dari mereka. Dan orang yang diniatkan kurban, orang yang memiliki kurban, karena dia yang memiliki di tahun tersebut, hendaknya meniatkan pahalanya untuk satu rumah, itu boleh.
Tetap satu kambing hanya untuk satu orang. Satu lembu boleh untuk 7 orang. Satu kambing yang satu orang itu minimal satu rumah ada satu kambing. Yang satu ini boleh meniatkan, ya Allah, kalau ada pahala dari pelaksanaan kurban ini, ya Allah, maka aku niatkan pahalanya juga untuk seluruh ahli keluargaku. Nah, itu boleh. Yang nggak boleh satu kambing diniatkan menjadi milik satu keluarga, itu yang nggak boleh. Karena dalam mazhab kita tetap satu kambing hanya untuk satu orang, satu lembu hanya untuk 7 orang. Baik, sudah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami mampu lebih daripada itu. Bagaimana urutan kurban yang terbaik, Ustaz? Kalau satu kambing hanya untuk satu keluarga itu terlalu kecil, Ustaz. Pendapatan kami setiap bulan tuh 5 juta. Ini kami ada 5 orang, 25 juta, Ustaz. Jadi kalau seandainya hanya seekor kambing terlalu ringan. Ternyata Bapak sekalian, urutan kurban itu ada 7. Ada 7, ada 6, ya. Yang paling tinggi untuk satu orang, ini ceritanya untuk satu orang, yang paling tinggi untuk satu orang kurbannya 7 ekor kambing. Untuk satu orang 7 ekor kambing, itu urutan terbaik. Nomor 2 1 ekor unta. Nomor 3 1 ekor lembu. Baru kemudian urutan yang keempatnya seekor kambing. Urutan yang kelimanya 1/7 unta, dan yang terakhir 1/7 lembu. Jadi 1/7 lembu itu paling kecil, yang paling rendah. Ustaz, mana lebih bagus? 2,5 juta, ya, 2,5 juta dapat kambing tapi dagingnya sedikit. Dengan 2,5 juta kita kumpul 7 orang, dapatlah seekor lembu, tapi lembunya, Ustaz, besar. Kalau kita bagi 7, itu dagingnya lebih banyak daripada seekor kambing. Dalam kondisi seperti ini, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maslahat orang fakir miskin kita perhatikan. Bahwa fakir miskin membutuhkan daging. Maka oleh karena itu, kalau seandainya dengan 1/7 lembu harganya sama dengan seekor kambing, tapi beda dagingnya itu jauh lebih banyak pada 1/7 lembu, lebih baik 1/7 lembu. Ya, lebih baik 1/7 lembu. Karena yang menjadi hajat orang fakir miskin ada pada dagingnya. Persis dengan warna. Warna yang makin dekat ke warna putih itu lebih baik. Warna terbaik warna putih. Ya. Kemudian abu-abu. Kemudian ya coklat, merah, sampai yang paling terakhir warna hitam. Tapi kalau seandainya yang warna hitamnya 15 kilo, yang warna putihnya 10 atau 9 kilo, lebih bagus yang 15 kilo walaupun warna hitam. Kenapa? Karena hajat kaum fakir miskin kepada daging kambing, daging dari hewan kurban itu lebih besar daripada hanya sekedar warna kulit hewan kurban tersebut. Ya. Baik, sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, mana lebih bagus kita berkurban di Langsa atau di tempat saya berhari raya? Maksudnya apa? Saya orang Banda Aceh, Ustaz. Saya kerjanya di Langsa, tapi keluarga saya di Banda Aceh. Jadi kalau lebaran saya pulang ke Banda Aceh. Mana lebih bagus, Ustaz? Saya kurbannya di Langsa atau di Banda Aceh? Kalau ditanya yang lebih bagus adalah kurbannya di 2 tempat. Di Langsa dia kurban, di Banda Aceh dia kurban. Karena kan satu orang boleh 7 ekor kambing. Ustadz, saya mau 1 saja, Ustadz. Yang penting kewajiban atau sunat tersebut telah gugur dari saya. Yang penting sunat itu sudah saya laksanakan. Kalau ditanya Bapak sekalian yang demikian, di mana yang ada
sanak familinya lebih ramai. Karena kalau kita niatkan kurban ini di samping untuk kita melaksanakan ibadah kurban, kemudian kita berikan kepada sanak famili kita, di sana ada silaturahminya, lebih besar pahalanya. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Saya tinggal di Langsa, tapi berhari raya di Banda Aceh. Saya laksanakan kurban atau saya minta orang menyembelih hewan kurban di Langsa, boleh? Boleh. Atau bahkan mungkin saya kerja, saya tinggal di Langsa, tapi saya teringat dengan sanak famili saya yang di Banda Aceh, saya kirimkan ke sana, boleh? Boleh. Bahkan kalau seandainya saya kirimkan uang kepada mereka, karena kalau kirimkan kambing, sayang juga kambingnya kena angin, masukkan ke dalam bis, kedinginan dengan AC. Jadi kirimkan duit 2,5 juta sana, dibelikan di sana, boleh? Jawabannya boleh, ya. Namun ada satu sunat yang tertinggal. Apa satu sunat yang tertinggal? Dianjurkan bagi orang yang punya hewan kurban untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Itu sangat dianjurkan. Jangan diremehkan, Bapak sekalian. Jangankan kita laki-laki, yang perempuan pun dianjurkan. Kalau aman dari fitnah, hadir tempat pemotongan itu tidak bersolek, tidak menimbulkan fitnah lah. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyataki." Wahai Fatimah, berdirilah, pergilah, saksikan hewan kurbanmu. Fa innaha bi awwali qitratin min damiha yaghfirullahu laki ma taqaddama min dzambiki. Karena dengan tetesan darahnya yang pertama jatuh ke atas muka bumi, Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Sayyidah Fatimah sangat gembira, "Ya Rasulullah, fadilat ini apakah hanya untuk engkau dan keluarga engkau atau juga untuk umat engkau?" Rasulullah SAW menjawab, "Fadilat ini untukku, untuk keluargaku, dan juga untuk seluruh umatku." Jadi dari hadis ini jangan kita remehkan masalah penyaksian ketika kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Jangan kita remehkan. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab I'anatul Talibin itu di sana disebutkan anjuran untuk memuliakan dan mengistimewakan hewan kurban. Kalau bisa dilakukan, diupayakan supaya dia gemuk dalam waktu yang singkat itu, lakukan.